Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan 3M Channel di sini. Seperti biasa, kalau 3M Channel muncul di beranda kalian, berarti atau ada notifikasi, berarti kita itu akan mereview sebuah produk, apakah itu yang newcomer atau memang alat yang sudah ada by experience ya, ada yang di 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ada yang 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan. Kita masih banyak teman-teman. Kali ini yang mau saya review itu sebuah board drilling ya, yang sudah ada model hammer drillnya dari brand CLD Tool ya. Ini sudah di diameter caknya di 13 mm. Saya butuh ini buat backupan kalau memang karena kan nggak semua pekerjaan itu pakai, walaupun sekarang udah zaman baterai ya, tapi kan listrik juga menurut saya masih oke loh gitu kan, masih oke untuk digunakan atau dipakai ya gitu kan. Dibilang alat utama juga bisa sih sebetulnya, karena kelebihan listrik itu dia untuk durability atau pemakaian yang lama pun si performanya itu stabil. Kalau baterai kan sistemnya di charger, jadi kalau misalkan baterainya udah kurang 1 bar, 2 bar, atau katakan dari 80% turun lagi ke 60%, itu pasti performanya juga menurun. Kalau alat corded dalam artian bukan yang cordless, yang pakai ini nih, ada ekornya gitu kan, istilah teman-teman ada ekornya gitu kan, ayah buntutan seperti itu, ya si RPM-nya konstan, stabil, powernya juga stabil. Ya mungkin kelebihannya itu ya. Tapi kekurangannya kalau listrik mati, si alat ini nggak bisa digunakan. Itu kekurangannya. Tapi kalau di listriknya yang normal, nggak mati-matian, ya alat ini enak buat digunakan. Seperti itu teman-teman. Di sini waktu saya beli itu udah disertakannya ya kelengkapannya ya kayak gini, kurang cuman buku garansi, terus si handle pegangan seperti ini ya bisa dilonggarin seperti ini, diputar-putar, kalau misalkan yang kidal juga bisa seperti ini. Terus juga ada di sini pembatasnya ya, masih plastik, bisa kita masukkan seperti ini, jadi masukkan ke sini, lalu ininya dipijit sedikit, nah bisa masuk seperti ini teman-teman. Begitu. Terus apa lagi ya fitur-fiturnya, nanti deh dideketin ya si kameranya biar terlihat. Di sini sih klaimnya itu untuk RPM di 2800, tapi untuk meyakinkan dan menghilangkan rasa penasaran kita, ya udah kita coba lagi aja. Nah, apa sih alat yang sudah berumur ini 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah ada. Oke teman-teman, kita review untuk spesifikasi dan RPM-nya. Nah, teman-teman kan di sini terlihat jelas nih. Di sini RPM-nya itu diklaim dia di 2800 menit per second ya. Untuk caknya di 13 mili, untuk wattnya dia mengklaim di 580 watt. Nah, voltase di seperti biasa, kalau Indonesia 220 ya. Ini modenya, mode 13-2 CLD Tool. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Di sini ada 2 mode ya, mode drilling ini dan mode hammer, tinggal di gini. Jadi tinggal diputar aja yang si merahnya. Ini model hammer drilling ya. Jadi impact yang ada hammernya ya, dia memukul. Hammer drilling seperti itu teman-teman. Jadi ini mode drill, pas di atasnya ini, di tengah kan ini ada penunjuknya. Dia harus pas posisinya center ke sini. Dan ini untuk mode hammer. Sebentar. Nah, seperti ini, dia udah mode hammer ya. Begitu teman-teman. Ini untuk si handle-nya ya, dikencanginnya di sini. Ada untuk pengencangannya, kita nyamannya di sebelah mana ya. Dan ini untuk mengukur kedalamannya ya, tapi ya jarang sih, biasanya jarang dipakai ya. Kita jadi ini, ditarik ininya, ditarik begini, nah dia udah bisa seperti, tapi ini jarang dipakai lah, saya kesampingkan aja.
Gitu teman-teman. Sekarang kita uji atau cek ya untuk RPM-nya nih tembus di berapa ya? Yang tahu saya ya. Coba gimana ya enaknya? Enaknya gimana ya? Coba gini aja mungkin ya teman-teman ya. Coba untuk diisi RPM-nya. Oh, satu lagi sebelum ke RPM, di sini ada di triggernya itu ada pengaturan. Nah ini kan coba dulu ya. Nah, ini tuh ada pengaturan. Jadi dia kalau diputar seperti ini, dia bisa melanin. Diputar ke kiri ya. Putar ke kiri. Melanin. Nah ini kalau dia ke sini, ke arah sebaliknya ke kanan itu dimaksimalin. Nah ini di speed maksimal. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita uji untuk RPM ya. Saya ambil dulu ininya. Kita uji RPM ya teman-teman ya. Ini berapa? Klaimnya kan di 2800 RPM. Coba bismillahirrahmanirrahim. Benar teman-teman. RPM-nya di 2814. Mantap, udah sesuai spesifikasi. Sekarang kita untuk tes kedua ya. Kan tadi klaimnya itu di berapa? 580 watt ya. Oh benar nih, segitu gitu kan di 580 watt. Kita coba aja. Ya, teman-teman, lihatnya ke sini ya, posisi ke situ. Apa benar? 1 2 3. Ternyata irit juga ya teman-teman, cuman di 296 awal di 300. Ini kan klaimnya kan di 580. Sepertinya ini klaim untuk putaran RPM kalau ada beban ya kayaknya gitu kan. Jadi si wattnya itu naik kalau ada beban. Seperti itu teman-teman. Untuk mempersingkat waktu dan mengobati rasa penasaran, kita TKP aja untuk uji performa. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita di TKP ya. Kita uji coba performance si JLD Hammer Impact elektrik di 13 mili. Ini untuk power reversible-nya di sini ya, kanan kirinya. Oke, seperti itu. Kita pasang dulu ya. Kita mulai dari auger bit yang ukurannya di 8 mili. Di 8 mili kita masukkan. Oke, lalu kita kencangkan. Oke, pengujian yang pertama di mode drilling, speed maksimal di auger bit ukuran 8 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus tanpa hambatan. Sekarang kita coba sekali lagi. 1 2 3. Oke, sepertinya belum terasa ya. Kita naik sekarang ke auger bit ukuran 10 mili. Di 10 mili, apakah masih mampu? Oke, kita hajar lagi teman-teman. 10 mili. Auger bit di speed maksimal di mode drilling. 1 2 3. Masih ringan teman-teman. Kita lanjut. Sekarang di
coba kita auger bit 12 mili. 12 mili. Kita gas. Oke, 12 mili kita hajar. 1, 2, 3. Kurang kencang saya kuncinya, teman-teman. Sebentar. Kita kunci. Mampu ya, teman-teman. Sekarang yang terakhir kita coba, udah agak ngeden sih barusan ya, di yang 12 mili kita coba di maksimalnya 14 mili. Kita coba, teman-teman. Oke. Di 14 mili. 1, 2, 3. Waduh, copot, teman-teman. Tapi biarin, udah kebuka ini. Coba kita tem ya. Barusan ada bau-bau hangit. Coba kita cek. Di 53, teman-teman. Coba sebelah sini. 52 suhunya. Coba gearboxnya. Di 33. Oke, untuk kayu sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke pengujian media di besi ya. Sebentar, saya ganti dulu. Moments later. Seperti biasa, kita ganti ke media besi. Saya pasang mata bor 6 mili ya. Pasang mata bor 6 mili. Seperti biasa pendinginnya pakai air ya. Oke, di masih mode drilling, mata bor 6 mili. Kita coba apakah mampu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teman-teman, lanjut. Kita celup lagi ke air. Wah, tembus, teman-teman. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut pengujian. Cukup satu lubang aja, teman-teman. Ini ngetes performa aja. Kita lanjut sekarang ke bor beton, ke mode hammer drill. Sekarang kita singkirkan dulu medianya sebentar. More moments later. Kita buka dulu, teman-teman. Mata bor beton di ukuran 12 mili ya. Kita coba. Apakah nyaman untuk pengeboran beton? Di sini medianya ini saya ada paping blok ya, teman-teman. Oke, kita coba di mode hammer drill. 1, 2, 3. Oh, belum nyangkut, teman-teman. Nah, sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh, justru kalau buat ngebobok ini enak, RPM-nya tinggi, teman-teman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mantap, teman-teman. Jos. CLD 13 mili electric drill. Mantap. Kita kembali ke studio. Baiklah, teman-teman. Barusan kita udah selesai ya di pengujian. Ternyata untuk kesimpulannya si bor JLD ini di harga waktu itu pembelian saya di 300 ribuan udah sangat worth it.
si performanya juga masih seperti waktu saya beli loh teman-teman gitu kan. Seperti itu untuk si mode hammer drillingnya juga udah masih nendang gitu kan kayak dulu. Jadi untuk pemakaian para tukang untuk di rumah juga alat bantu untuk bor yang 10 mili yang belum ada mode hammer drillnya ini udah sangat worth to buy ya, layaklah dimiliki untuk rumahan. Cuman kalau untuk pemakaian yang memerlukan intensitas tinggi dan juga untuk pemakaian memerlukan durability tinggi seperti pekerjaan project ya, saya masih ragu sih karena kan belum dicoba ya. Tapi untuk ngehandle pekerjaan tukang yang sekali-sekali misalkan membangun rumah katakanlah cuman seminggu sampai 1 bulan, kayaknya ini masih oke loh gitu untuk rumah-rumah ringan ya, kayak gitu project-project ringan lah. Seperti itu teman-teman. Conclusion akhir, jadi di mode drilling dan hammer serta cak yang sudah 13 mili ini, saya rasa JLD di harga 300.000 kalau belum naik ya, sekarang 300 ribuan, worth it lah untuk dimiliki sama teman-teman. Di kata-kata akhir buat teman-teman yang suka dengan channel ini, 3M Channel, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silahkan untuk di follow channel kami ini. Dan kalaupun ada kesalahan, saya minta maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mungkin dari cara pembawaan saya, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.